Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok UMI. Di sini kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Hilda Rahmalia, lalu ada Dwi Tony Indra Pamungkas, Egi Muhammad Taufik, Elfrida, dan Rizka Lydia. Mungkin langsung saja ya, karena ini tugas analisis film. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Egi Muhammad Taufik. Sebentar ya teman-teman, agak lemot laptopnya. Udah ganti slide belum nih kalian? Belum. Udah. Udah? Nah, masuk ya. Ya. Baik, film UMI menceritakan tentang seorang remaja bernama Benjamin Angel atau Tom Schilling yang merupakan seorang introvert, lemah, tak dianggap, dan memiliki keluarga yang kacau. Saat ia baru lahir, ayahnya kabur dan meninggalkan ia serta ibunya. Dan pada saat usia Benjamin 8 tahun, ibunya bunuh diri. Kini dia bekerja sebagai pengantar pizza dan tinggal bersama neneknya yang sudah mengidap penyakit Alzheimer. Bisa dibilang Benjamin adalah pecundang sejati dengan semua kekurangannya dan kesialannya. Namun di dunia maya ia adalah seorang hacker yang hebat. Saya mungkin sudah moderator. Baik, terima kasih Egi. Mungkin langsung dilanjut saja ya oleh Rizka Lydia. Oke, terima kasih. Suatu hari ketika mengantarkan pizza, ia secara tidak sengaja bertemu dengan Mary Hannah Hasbro, yang dimana wanita yang Benjamin sukai semenjak masa sekolah. Nah, dasar sifat si Benjamin ini adalah memiliki sifat pemalu. Saat masa sekolah, untuk sekedar menyapa saja, Benjamin pun tidak berani. Mendengar kalau Mary memiliki masalah dengan ujiannya, Benjamin memutuskan untuk membantu Mary dengan cara pergi ke universitas dan mendownload soal-soal ujian dari server. Tapi sayangnya aksi tersebut tuh gagal dan ia pun ditangkap. Karena tidak memiliki catatan kriminal, sama sekali Benjamin pun hanya mendapat hukuman pelayanan masyarakat. Untuk materi yang ketiga dilanjut oleh Dwi Tony. Ada nggak? Dra, mic-nya, Dra. Oh iya, maaf teman. Oh iya, nggak apa-apa. Saat sedang menjalani hukuman, Benjamin bertemu dengan Max, lelaki yang juga tertarik di dunia hacker. Max memastikan apakah Benjamin benar bisa meretas atau tidak. Ia mengajak Benjamin ke suatu pesta dan diperkenalkan kepada kedua temannya, yaitu Stefan dan Paul, yang juga seorang hacker. Di sana Benjamin diminta melakukan perentasan dan ia berhasil. Kemudian mereka bersatu dan menamai kelompok hacker mereka dengan sebutan Clay. Clowns Laughing at You. Ya, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Clay tidak hanya merentas setiap sistem pada komputer, tetapi juga manusia. Seperti ketika Max mengelabui toko roti, dan ketika Benjamin berhasil melakukan perentasan manusia yang luar biasa dengan menipu secara tepat ketua divisi siber Paul Henny Leinberg. Di sini ada teori psikoanalisa dan struktur kepribadian akan dijelaskan oleh Elfrida. Baik, yang pertama dalam teori psikoanalisa adalah struktur kepribadian. Dalam struktur kepribadian ini dibagi menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego. Id sendiri mempunyai pengertian aspek biologis yang strukturnya paling dasar dari kepribadian. Dalam film ini, kita melihat bahwa id yang ada dalam diri Benjamin merupakan keinginan untuk mendekati seorang wanita yang bernama Mary.
seorang wanita yang ia taksir sejak masih sekolah. Kemudian ada ego yang mempunyai pengertian aspek psikologis yang berkembang dari id, yang struktur kepribadiannya mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atas perilaku manusia. Nah, adanya dukungan dari lingkungan baru yang membuat Benjamin memberanikan diri untuk melakukan pendekatan dan mencium Mary. Kemudian yang ketiga adalah superego, aspek sosiologis yang merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntutan moral, yaitu tidak adanya keberanian diri dalam diri Benjamin, seperti insecure, serta termasuk ke dalam. Kemudian yang ketiga ada superego, yang pengertiannya adalah aspek sosiologis yang merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntutan moral. Nah, di sini Benjamin itu tidak punya keberanian, seperti insecure lah, serta termasuk ke dalam seorang yang introvert. Jadi Benjamin juga termasuk ke gimana menurut teman-teman? Berarti sebenarnya kalau kita lihat dari ego sendiri, kan adanya dukungan dari lingkungan baru yang buat Benjamin beranikan diri. Nah, lingkungan baru yang dimaksud di sini itu ketika dia bertemu dengan Max tadi, sesuai dengan sinopsis yang udah diceritakan, dia bertemu dengan Max dan diketemukan oleh dua temannya itu, yang keduanya juga sesama hacker. Tapi di sini keberanian yang Benjamin dapat itu lebih ke Max ya. Iya, kan si Max itu kan di sini kan adanya dukungan dari lingkungan baru yang membuat Benjamin memberanikan diri melakukan pendekatan dan mencium Mary, itu juga termasuk bukan sih kan? Iya, jadi dari awal si Max pernah mencontohkan cara mendekati perempuan gitu kan. Jadi Benjamin menjadikan itu sebagai contoh lah untuk dirinya, Iya. untuk bisa jadi seperti Max. Dan dari cuplikan film itu si Benjamin itu menirukan kayak gue juga bisa nih kayak Max, dan itu tuh langsung ke yang nyium Mary yang pas di mobil itu ya, nanti filmnya ada di situ nanti dimasukkan ya teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya Langsung next aja nih, udah? ya. Oke. Nah, di sini tuh ada kehidupan mental. Boleh? Selanjutnya ada kehidupan mental, yaitu yang pertama ada conscious level, yang punya arti aktivitas mental dapat disadari setiap saat. Kemudian ada preconscious level, itu aktivitas mental dan gejala-gejala psikis yang timbul bisa disadari hanya apabila individu memperhatikannya. Dan yang ketiga adalah unconscious level, yaitu aktivitas mental dan gejala-gejala psikis yang tidak disadari oleh individu. Nah, kalau menurut kelompok, Benjamin sendiri masuk ke dalam unconscious level, dikarenakan Benjamin tidak menyadari aktivitas mental dan gejala psikisnya. Setuju sih. Mungkin karena dari yang pertama itu faktor dia masa kecil juga kali ya. Dia yang ditinggalin oleh ayahnya, terus melihat lalu ibunya dia bunuh diri. di besar juga dalam lingkungan gitu loh, nggak dari keluarga gitu ya kan? Iya. Ada juga. Dan ditinggal juga sama ibunya meninggal ya. Karena ya. Si Benjamin ini nggak termasuk ke conscious level ya, masuknya tetapi ke unconscious level dan preconscious level, atau hanya unconscious level saja, yang dimana aktivitas mental dan gejala-gejala psikis tersebut tidak disadari oleh individu. Iya, jadi tidak Karena disadari Benjamin tidak oleh aktivitas mental tersebut dan gejala psikisnya. Yes. Mungkin bisa juga dia masuk ke preconscious level sih, karena kan Benjamin sendiri kadang merasakan kalau dirinya mempunyai kecemasan ya.
dan ketika dia sadar dia minum obat apa ini namanya? Ritalin. Iya, Ritalin. Iya, itu. Jadi mungkin ketika dia sadar dan mungkin juga enggak Cukup lah ya kayak gitu. Nah, ini ada kepribadian sehat. Nah, kepribadian sehat itu sebenarnya yang kita tahu pasti ada banyak ya. Tapi mungkin yang kita masukin di sini tuh ada 3, yaitu kemampuan dalam mengatasi tekanan dengan belajar. Nah, yang kedua ada seimbangnya fungsi dari superego terhadap id dan ego. Dan yang ketiga, itu dapat menyesuaikan keadaan dengan berbagai dorongan dan keinginan. Mungkin di sini tambahan dari saya yang pertama itu kan sebenarnya dibilang dia mampu dalam mengatasi tekanan dengan belajar yaitu dari lingkungannya itu, Max dan kawan-kawannya. Dia mengalami tekanan kan, harus bisa menjadi hacker dan hacker yang sebenarnya terlalu berani gitulah dalam merentas keamanan Iya, dia di sampai Jerman itu sampai ini banget berani banget. sampai berani untuk melawan hacker lain juga gitu loh, menunjukkan kalau si Clay ini tuh lebih oke lah gitu. Nah, tapi kenapa dibilang tadi saya nggak nyebutin kemampuan dalam mengatasi kecemasan karena dia sendiri terkadang tuh seperti panik. Ketika cemas dia panik dan lebih memilih sendiri gitu, terus meminum obat-obatan. Iya, menghindari teman-teman. Iya. Terus untuk yang kedua sih, karena kalau kita gabungkan dari struktur kepribadian itu kan, dia tuh punya keinginan untuk mendekati Mary, perempuan yang dia sukain. Nah, kemudian dia tuh terhambat dengan rasa insecure dan introvertnya dia. Namun ketika dia mempunyai lingkungan baru, Max dan kawan-kawan membuat dukungan kepada Benjamin sehingga Benjamin mampu melakukan pendekatan itu dan bahkan Benjamin berani untuk mencium Mary. Gimana teman-teman? Jadi kalau menurut kami maka ada seimbangnya fungsi dari superego terhadap id dan ego gitu ya teman-teman ya. Iya. Terus untuk yang ketiga dapat menyesuaikan keadaan dengan berbagai dorongan dan keinginan. Jadi kan di sini dia bisa menyeimbangkan dorongan dari lingkungannya dan kawan-kawannya. Karena dia juga mempunyai keinginan untuk menjadi hacker dan didukung oleh kawan-kawannya. Benar yang tadi dikatain El gitu ya. Karena lingkungan itu sangat mendukung si Benjamin untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi menjadi seorang hacker yang tinggi gitu di Jerman itu. Dan sama-sama terinspirasi oleh hacker yang terkenal yaitu MRX. Iya, betul. Mungkin kalau dari saya sudah cukup itu maksudnya penjelasannya kayak kurang lebih seperti itu, sama aja seperti teman-teman. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin langsung ditutup saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.